33 Panglima KKB Papua deklarasikan perang ke Presiden Jokowi. Jangan macam-macam. Organisasi Papua Merdeka, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPMPP, Komando Markas Pusat. Surat terbuka. Yang terhormat Tuan Presiden Republik Indonesia, kami, pimpinan Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, OPN, menyampaikan dengan hati nurani kami yang tulus kepada Anda bahwa pembangunan infrastruktur di Papua Barat adalah bukan tujuan yang diinginkan rakyat bangsa Papua. Rakyat Papua inginkan hak politik penentuan nasib pinggiran Indonesia dan ingin pisah dari Indonesia untuk merdeka penuh dan berdaulat dari penjajahan Indonesia. Penjajahan telah nyata sejak lama. Hal ini tidak bisa disembunyikan dari fakta. Tuan Presiden Republik Indonesia bahwa sesungguhnya Indonesia adalah negara demokrasi, namun sesungguhnya juga demokrasi itu berlaku di wilayah atau provinsi lain di Indonesia sehingga disebut demokrasi Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan jika KKB Papua telah mendeklarasikan perang kepada Presiden Jokowi. 33 Panglima KKB yang tersebar di berbagai wilayah mengirimkan pesan seragam kepada Jokowi. Pesan KKB Papua itu disampaikan salah satu pimpinannya melalui video yang viral di media sosial. Video tersebut salah satunya diunggah akun YouTube Rimba Hutan. Salah satu pimpinan KKB Papua yang menyebut anggotanya sebagai Kodam 15, Ngalung Kupel mendesak daerah konflik harus segera dikosongkan. Pesan itu secara khusus disampaikan untuk masyarakat non-Papua. Selain itu, KKB Papua juga meminta pemerintah Indonesia untuk berhenti mengirim tenaga kesehatan dan tenaga pendidik ke wilayah Papua. Bahkan KKB Papua mengancam bakal melakukan penyerangan jika permintaan tersebut diabaikan. Bukan rahasia lagi, KKB Papua membekali diri setiap anggotanya dengan kemampuan berperang. Tak hanya dibekali senjata api, para anggota KKB Papua diajarkan cara menggunakan senjata tersebut dengan benar. Tak hanya para anggota bawahan, bahkan petinggi KKB Papua juga membekali diri mereka dengan kemampuan militer. Salah satunya KKB Papua bernama Sebi Sambom. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat juru bicara KKB Papua itu sedang berlatih tembak. Diduga bos KKB Papua itu berlatih tembak di negara Inggris. Video Sebi Sambom berlatih tembak dengan senjata canggih itu menjadi viral di media sosial. Salah satunya diunggah akun YouTube Muelem TV. Dalam video terlihat Sebi Sambom berlatih tembak di dalam sebuah ruangan. Ia menggunakan senjata laras panjang dilengkapi dengan peredam. Dua pria yang diduga instruktur tembak terlihat memberikan pengarahan kepada bos KKB Papua itu. Megasin senjata dengan cepat. Terlihat pula dalam video lain, Sebi Sambom dilatih menembak menggunakan pistol. Bos KKB Papua itu kemudian diminta membidik sasaran sambil berjalan. Belum diketahui pasti kapan dan di mana video tersebut direkam. Namun dalam keterangan video disebutkan Sebi Sambom berlatih tembak di luar daftar aksi keji mereka di bulan Juli dan pesan Irjen Matius Fahiri. Membahas tentang daftar aksi keji KKB Papua selama bulan Juli 2022. Diketahui ada 2 insiden berdarah yang didalangi KKB Papua di bulan ini. Pertama, KKB Papua pimpinan Egenius Kogoya membantai warga di Kampung Nogolait, distrik Kenyam, Kabupaten Duga. Sebanyak 11 orang tewas, 2 lainnya mengalami luka-luka. Kedua, KKB Papua memenggal kepala pendulang emas di Kampung Kewe, distrik Awibon, Kabupaten Pegunungan Bintang. KKB Papua menyebut korban sebagai mata-mata. KKB Papua melakukan pembantaian di Kampung Nogolait pada Sabtu pagi.
Akibatnya 11 warga dilaporkan tewas, sementara lainnya luka-luka. Identitas korban yang meninggal adalah Julius Watu, Hubertus Goti, Daeng Maranu, Taufan Amir, Johan, Alek, Yuda Nurisengen, Nasjen Mahmud Ismail, dan Elisier Baner. Sementara 2 korban yang mengalami luka-luka adalah Sudirman dan Hasdin. Seluruh korban selain Eliezer Baner sudah dievakuasi ke Timika, Kabupaten Mimika pada Sabtu sore. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan, aparat keamanan menemukan para korban tersebar 4 titik berbeda. Siapa dalangnya? Sebelumnya, di Reskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani meyakini pelaku penyerangan adalah KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Mereka berjumlah 20 orang dan memiliki 8 senjata api. Nama Army Tabuni tidak setenar Egyanus Kogoya, pentolan KKB Papua super kejam yang telah membantai warga sipil dan aparat keamanan. Sepak terjang Army Tabuni juga belum diketahui pasti. Namun informasi yang dihimpun Surya, kelompok Army Tabuni ini tak kalah kejam dari Egyanus ataupun Goliat Tabuni. KKB Papua membantai warga sipil pada Selasa 19 Juli 2022. Korbannya adalah seorang penjulang emas. Prajurit bocor Sobolim meninggalkan tubuh korban. Mereka membawa kepalanya ke suatu tempat yang diduga sebagai markas Kodam Yahukimo. Panglima Kodam wilayah Yahukimo Bocor, Sobolim, menginformasikan peristiwa pemegalan kepala pendulang emas oleh pasukannya melalui video. Dia menyebut peristiwa itu terjadi di Kampung KW, Distrik Awinbon, Kabupaten Pegunungan Bintang. Seperti dilansir dari Pos Kupang dalam artikel Kapolda Irjen Fahiri imbau warga jauhi lokasi rawan KKB Papua. Bocor Sobolim mengingatkan, pemerintah Indonesia tidak mengirim orang Jawa ke Pulau Papua. Dia juga meminta pemerintah Indonesia stop pemekaran, berhenti DOB. Video yang beredar melalui aplikasi percakapan WhatsApp itu berdurasi 2 menit 50 detik. Mencegah agar tidak bertambah korban, Kapolda Papua Irjen Matius D. Fahiri menghimbau warga permukiman di wilayah penggerakan KKB Papua untuk lebih hati-hati dan waspada. Menurut Irjen Matius D. Fahiri, warga harus menghindari perjalanan ke area yang tidak terjangkau pengawasan aparat keamanan.